Sekarang kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Tapi kakak punya peraturan. Saat mendengarkan firman, saat nyanyi. Yuk adik-adik, peraturan yang pertama. Nah, kalau mau mulai, adik-adik harus berpakaian rapi. Nah, kalau pakaian rapi berarti adik-adik udah mandi dong. Jangan lupa sikat gigi ya. Nanti pas lagi nyanyi, wah ada aroma-aroma. Kalau sampai adik-adik nggak sikat gigi, malu dong. Nah, terus, kedua, jaga sikap. Nah, adik-adik, kalau lagi nyanyi, kakak-kakaknya lagi bilang, ayo kita nyanyi. Nah, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Loncat, kasih gerakan. Nah, kalau lagi tiga nih, saat dengerin firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang rapi. Buka hati adik-adik, biar firman Tuhan ada dalam hati adik-adik tumbuh juga. Yuk, kita mau siap-siap beribadah buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, 3 peraturan itu. Yang pertama, berpakaian rapi. Kedua, jaga sikap. Dan saat dengerin firman Tuhan, duduk yang rapi. God bless you adik-adik. Adik-adik udah siap buat ibadah hari ini? Iya pasti Kak ya. Iya dong, semangat Kak. Semangat. Adik-adik yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin setiap kami agar kami boleh Tuhan melalui pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan saat kami mendengar firman Tuhan pun kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengar dan juga dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Semuanya tepuk tangan ya. Ya. Kalau Tuhan panggil kita harus jawab, ya Tuhan. Kalau nggak jawab gimana? Nggak denger Kak. Sedih dong. Tuhan panggil kok nggak disautin Nah, ya. ada lagu lagi nih Kak. Oh, iya. Tapi udah lama kayaknya Kak. Kita nggak nyanyiin lagu. Dong. Adik-adik masih ingat nggak lagu Yesus Pokok? Weh, Masih ya. yes. Yuk adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Pakai gerakannya Kak. Dong, harus. Yesus
dalam Yesus, kita Pasti berbuah. berbuah. Buahnya Buahnya pasti manis ya. Amin, pasti manis. Nggak asam ya Kak? Pasti Pasti manis. semua orang seneng buah yang Senang. manis ya Kak. Nah, tapi Kak Melda, buahnya nggak cuma bisa nikmatin orang lain loh. Kita juga bisa nikmati. Iya betul. Ya adik-adik, Itu ya. adik-adik boleh duduk. Kita mau dengar firman Tuhan ya Kak ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan berdoa. Oke. Kita berdoa ya adik-adik buat bangsa Oke. Indonesia ya. Ya adik-adik semuanya boleh duduk. Siapkan hati adik-adik ya. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus. Kita cinta sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan Haleluya. mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik katakan ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa.
Setiap adik-adik Tuhan, ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan. Adik-adik lebih lagi bilang sama Tuhan, pakai kami Tuhan, ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tanganmu. Pakai setiap kami Yesus, ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kasih-Mu. Kita sembah Dia. Yuk adik-adik yuk. Kita mau sembah Tuhan. Adik-adik bilang Tuhan Yesus baik. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih bersyukur padamu. Engkau aja adik-adik yuk. Kita belajar. Kita mau ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bilang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Kami angkat hati kami untukmu. Ini kami Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Tiada seperti Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan Tuhan Yesus kasih. Sekian Adik-adik, tutup matamu. Berikan hatimu untuk Tuhan saat ini adik-adik. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau kami masih dapat beribadah, walaupun lewat online Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih pada Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memberikan hati kami untuk-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Engkau terus ya Tuhan. Berikan ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Yang beribadah di rumah ya Tuhan. Hati yang haus akan Engkau. Hati yang rindu sama Tuhan Yesus. Supaya kami sayang sama Tuhan. Supaya kami rindu lebih ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Ajarkan kami supaya hati kami selalu rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Lewat doa, lewat firman-Mu, membaca Alkitab Tuhan. Supaya kami rajin membaca Alkitab, rajin berdoa dan bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak yang melayani kami. Walaupun lewat online Engkau pakai mereka lebih lagi.
setiap jerih lelah mereka ya Tuhan, supaya membuahkan hasil ya Tuhan. Supaya setiap kami ya Tuhan, adik-adik di rumah yang mendengarkan, atau siapapun di rumah yang mendengarkan, papi mami ya Tuhan, juga ya Tuhan, opa oma yang ikut mendengarkan ya Tuhan, mbak ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan merasa ya Tuhan ada jamahan daripadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi ya Tuhan Yesus, Om Gembala kami, Om Sam ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan Engkau pakai dia lebih lagi ya Tuhan, supaya ya Tuhan pada tahun-tahun ini semakin Engkau pakai dia, walaupun lewat pandemi ya Tuhan ini, tetapi Engkau ya Tuhan tidak ada yang terbatas ya Tuhan, pakai ya Tuhan, semakin ya Tuhan heran, semakin terang, semakin cemerlang ya Bapa, sehingga namamu saja dipuji, dipermuliakan. Pakai ya Tuhan setiap juga ya Tuhan hamba-hambamu ya Tuhan dimanapun berada, setiap adik-adik ya Tuhan yang ada di rumah, pakai ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi papi mami, bagi opa oma, bagi sesama yang ada di rumah, bagi kakak adik ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk berdoa ya Tuhan bagi teman-teman anak-anak sekolah minggu di daerah-daerah Tuhan yang terpencil Tuhan, yang kemarin ya Tuhan mengalami bencana Tuhan. Kau tolong ya Bapa, setiap adik-adik, setiap teman-teman kami yang di daerah-daerah ya Tuhan, mereka tidak kurang ya Tuhan kasih-Mu, tetapi mereka semakin ya Tuhan cinta kepadamu, semakin sayang kepada Tuhan, supaya iman mereka semakin bertambah ya Tuhan. Kalau kami mengalami lawatan Tuhan, Tuhan jamah mereka mengalami Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai setiap orang tua ya Tuhan, setiap papi mami ya Tuhan yang dalam bekerja Tuhan, Kau tolong ya Bapa, Engkau berkati mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati, perusahaan tempat mereka bekerja Engkau berkati Tuhan, supaya ya Tuhan setiap keluarga-keluarga Engkau yang berkati, Engkau yang pelihara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan setiap gereja kami ya Tuhan, Horizon dan Harapan Indah Engkau berkati ya Tuhan, setiap keperluan Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk ya Tuhan kalau kami mengalami pandemi ya Tuhan, Corona 19 Tuhan, kami percaya ya Tuhan, seperti Engkau menghardik ya Tuhan danau, saat ini Engkau menghardik juga virus corona, diamlah, tenanglah. Dan kami percaya ya Tuhan, dalam nama Yesus, kami semua dibebaskan ya Bapa. Dan virus corona boleh teratasi ya Bapa. Berkati ya Tuhan pemerintahan ya Tuhan, berkati Pak Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan hikmat daripada Tuhan. Kau berikan ya Tuhan mereka saling menopang ya Tuhan, supaya mereka saling mengisi ya Tuhan dalam bekerja ya Tuhan. Pakai Pak Presiden ya Tuhan, Engkau berikan hikmat daripadamu dalam mengambil keputusan ya Tuhan, supaya mengambil keputusan yang tepat. Tuhan campur tangan ya Bapa, berkati setiap menteri ya Tuhan yang ada ya Tuhan, supaya bekerja dengan baik, takut akan Engkau ya Tuhan. Dan setiap pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah bekerja takut akan Engkau, sehingga mereka takut untuk melakukan kejahatan, takut untuk melakukan korupsi, tetapi mereka ya Tuhan boleh melihat Engkau ya Tuhan, ada kegentaran akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami dapat mau mendengarkan firman-Mu dengan sukacita, dan Engkau berikan pengertian daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hai, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat kah? Sehat. Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik udah siap belum buat dengerin firman Tuhan hari ini? Harus siap dong ya. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, dari tema hari ini adik-adik, itu tuh diambil dari Alkitab, dari
Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yuk kita baca yuk adik-adik. Siapin ya Alkitabnya, terus kita baca sama-sama. Nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah adik-adik, menurut adik-adik, ranting yang tidak melekat atau nempel sama pohonnya bisa berbuah nggak? Nah jadi gini, ini misalnya ranting, terus ini pohonnya, terus dia tidak nempel, bisa nggak sih ranting ini berbuah? Nggak bisa dong ya adik-adik. Nah sama aja halnya kayak kita, kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Nah adik-adik, jadi adik-adik pada Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan juga Bapa sebagai pengusahanya, dan kita adalah ranting-rantingnya adik-adik. Nah, begitu adik-adik perumpamaannya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, jika ranting tidak menghasilkan buah, maka Bapa akan memotong ranting tersebut. Tetapi jika ranting berbuah, maka Bapa akan merawatnya dan membersihkannya sehingga ranting tersebut akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Nah, sama aja nih halnya kayak kita adik-adik. Jika adik-adik melekat pada Tuhan, dekat sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membersihkan dosa adik-adik sehingga adik-adik dapat menghasilkan buah. Nah, kan adik-adik kan Tuhan Yesus mau nih kita dekat sama Tuhan Yesus, melekat sama Tuhan Yesus, tinggal di dalam Dia. Artinya apa sih Kak? Nah jadi adik-adik, jika kita di luar Tuhan Yesus itu, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sama aja halnya kayak ranting yang udah dipotong tadi adik-adik. Nah adik-adik tahu gak sih kalau misalnya ranting yang udah dipotong itu tuh udah gak ada gunanya lagi adik-adik. Kenapa? Karena ranting tersebut itu akan menjadi kering nantinya, lalu nanti dia akan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar deh. Adik-adik mau dicampakkan ke dalam api nggak? Mau dibakar nggak? Nggak mau ya adik-adik? Serem ya? Nah, tinggal di dalam Tuhan Yesus itu gimana sih Kak? Nah, jadi adik-adik tinggal atau melekat sama Tuhan itu artinya kita memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Nah, gimana caranya? Gimana sih Kak caranya? Caranya itu adik-adik, kita itu berdoa, baca Alkitab, melakukan hal-hal yang baik setiap harinya dengan kesungguhan hati. Adik-adik, sekian cerita tentang Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Nah, adik-adik, jadi kita itu adalah rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan Bapa pengusahanya. Nah, adik-adik, jika kita melekat sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menolong kita untuk menghasilkan buah. Nah, adik-adik, buah-buah yang kita hasilkan jika kita melekat sama Tuhan Yesus itu adalah buah roh. Adik-adik, di dalam buah roh itu ada apa aja sih?
Kita sebutin sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati adik-adik sehingga firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Sehingga adik-adik dapat melekat sama Tuhan Yesus, adik-adik dapat tinggal di dalam Tuhan. Sehingga adik-adik dapat menghasilkan buah-buah roh. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. God bless you.